Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 kelas 31 Kabupaten Lombok Timur. Saya Ibu Hikmatul Fajri, mengajar di SD Negeri 4 Pringgabaya. Saya Baik Eka Kurnia Hadianti SPD, mengajar di SMA Negeri 1 Wanasaba. Saya Supratman Hadi, mengajar di SD Negeri 2 Sering Mumbul. Saya Sohibul Ahsan, mengajar di SMPN 1 Wanasaba. Saya Rohani SPD, mengajar di SMPN 1 Suela. Kami akan melaksanakan video demonstrasi kontekstual pelaksanaan kucing pada supervisi akademik. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bayi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rohani. Apa kabarnya Bu Bayi hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi Bu Bayi, kita di sini kan akan Ibu Bayi sendiri nanti akan melakukan kucing, tapi sebelumnya kita akan mendiskusikan nih terlebih dahulu rubrik penilaian yang akan kita lakukan. Jadi apakah nanti percakapan kucing itu sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana nanti coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian seperti apa nanti respon dari Puci sebagai lawan berbicara coach itu sendiri ya Bu Bayi ya. Nah, tapi jangan lupa juga nanti akan disesuaikan dengan prinsip kucing, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari kucing itu sendiri Bu Bayi ya. Nah, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari kucing itu nanti kompetensi mana yang akan Ibu Bayi kembangkan? Oh ya, keinginan saya sih nanti ya dari kompetensi itu yang ingin saya kembangkan itu Bu Rohani, hampir semuanya sih. Karena bagi saya itu masih sangat-sangat kurang gitu. Iya, berarti kompetensi inti yang tiga-tiganya itu mau Ibu Bayi kembangkan, betul, ya. Betul. Oke, jadi dari yang ketiga ini kira-kira yang mana yang paling spesifik ingin Ibu Bayi kembangkan? Sebenarnya yang paling menantang sih bagi saya itu ketika menggali potensi dari seorang koci. Itu sih yang paling menantang dari ketiganya itu. Bagi saya memang membutuhkan kreativitas tinggi. Yang namanya kita menggali potensi seseorang kan tidak bisa tiba-tiba, apalagi dengan pertanyaan-pertanyaan, harus pertanyaan yang benar-benar dari koci itu sendiri. Begitu kita dengarkan, kemudian dari sana kita akan terus menggali potensi yang dimilikinya. Itu sih sebenarnya Bu. Jadi Ibu Bayi ingin mengembangkan pada prinsip kucing itu sendiri ya, yaitu memaksimalkan atau menggali potensi dari kucing. Oke, betul. Oke, kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu Bayi harapkan dari proses kucing itu nanti? Indikatornya sih yang saya harapkan itu sebenarnya nanti kuci sendiri nanti dengan tenang, kemudian dengan nyaman menyampaikan apa yang diinginkan untuk dicapainya. Kemudian pada saat proses pembelajarannya nanti, kemudian yang kedua keinginan saya itu sama coach itu nanti dia itu mampu untuk mencari solusi sendiri dari apa yang sudah dia paparkan atau masalah-masalah yang ingin ditaklukkannya gitu. Jadinya nanti dia bisa mencari sendiri solusinya setelah kita berdialog atau berbincang atau bercakap-cakap dengannya. Itu aja sih. Oke, jadi seperti itu Bu Bayi ya. Jadi saya ucapkan selamat melakukan percakapan kucing Bu Bayi ya. Oke, jadi itu dulu ya di percakapan kita ini. Baik, silakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fajri, ini tumben-tumbennya ada apa ini? Senyum-senyum lagi datangnya. Iya, ini Bu Bayi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya.
kira-kira Ibu Bayi ada waktu nggak untuk saya? Kita ngobrol bersama seperti itu. Oh ya, kebetulan sih hari ini jam ini saya baru keluar kelas ini, tapi nanti ketika di jam 5.06 baru aja jam. Ada tinggal 2 jam Bu Fajri. Ada ya waktu Iya, untuk iya. saya ya. Oke, ya. Iya. Ada apa? Ini saya ada rasa sedikit sih rasa khawatir terkait dengan siswa saya di kelas. Oh begitu. Ya, sesuai dengan indikator di PMM yang kami ambil pada observasi kinerja. Di situ rapot mutu pendidikan kami masih kurangnya di disiplin positif, Bu. Oh iya iya. Iya. Dan memang pada kenyataannya siswa di kelas itu juga masih harus perlu untuk ditingkatkan. Gitu. Iya, budaya positifnya, apalagi saat belajar di kelas seperti itu, Bu. Jadi itulah tujuan saya sebenarnya datang ke Ibu Bayi ini. Oh iya, sebenarnya sih kalau saya dengar-dengar ini dari ceritanya Bu Fajri ya, yang budaya positif yang seperti apa kira-kira yang Bu Fajri inginkan di kelasnya. Itu tadi yang saya dengarkan tuh sepintas tuh hanya disebutkan disiplin positif aja. Yang seperti apa gitu yang Bu Fajri inginkan? Terutama ini ya yang paling urgent menurut saya dan harus segera dapat teratasi itu ya pada saat proses pembelajaran, Bu Bayi. Ada terkadang beberapa anak yang sulit sekali untuk diatur, dalam arti konsentrasi belajarnya cenderung menurun, kemudian bagaimana sikapnya terhadap sesama temannya, itu yang sepertinya masih perlu untuk ditingkatkan lagi supaya anak tersebut mampu mengikuti pembelajaran di kelas dengan nyaman, tidak mengganggu sesama temannya seperti itu. Oh ya. Terus dari apa tadi kan Bu Fajri sudah mengungkapkan apa-apa yang sudah Bu Fajri inginkan dari harapkan dari kelasnya tadi sudah diungkapkan. Yang saya tangkap tadi itu ada apa namanya anak-anak mengikuti pembelajaran, kemudian tidak mengganggu temannya di dalam kelas dan lain sebagainya. Nah kira-kira nih menurutnya Bu Fajri pernah enggak Bu Fajri lakukan untuk meningkatkan disiplin positif atau budaya positif apa saja yang pernah Bu Fajri lakukan di kelas? Itu bisa diceritakan. Iya Ibu, sejauh ini sih yang pernah saya terapkan ya hasil dari KKGS kami di sekolah Bilahari, kami di masing-masing kelas itu sudah membentuk kesepakatan kelas masing-masing dan semua kelas sudah punya. Salah satu di antaranya di sana bunyi kesepakatannya itu saling menghargai dan menghormati. Apalagi ketika sedang belajar. Misalnya ketika ada temannya yang berbicara, yang lain mendengarkan seperti itu. Tetapi saya rasa masih butuh untuk ditingkatkan lagi deh sepertinya, Bu. Oh iya, kalau saya tangkap itu sudah ada Bu Hik membuat kesepakatan ya di antara Bu Fajri dengan siswanya. Sudah ada kesepakatan yang dibuat. Begini kalau saya sih ini curhat sedikit ya. Kalau dia kadang-kadang lupa itu siswa saya biasanya saya ingatkan kembali gitu ketika di pembelajaran di kelas. Biasanya sih kalau saya melakukan itu kalau siswa saya lupa dengan kesepakatan yang pernah kita buat, saya mengingatkan kembali. Itu sih kalau di saya. Mungkin dari pengamatannya Bu Fajri yang pernah Bu Fajri lakukan di sekolahnya ada ndak yang pernah Bu Fajri lihat teman-temannya yang kira-kira di dalam kelasnya itu pain-pain aja, kemudian pernah nggak dengar cerita-cerita dari teman-temannya, oh kalau di kelas ini itu Bu Fajri begini-begini, ada nggak kira-kira teman-temannya yang sudah bercerita seperti itu? Kalau sejauh ini sih setelah semua kelas membuat kesepakatan kelas ya Bu ya, saya rasa bahkan ada yang lebih buruk perilaku menyimpangnya seperti itu meskipun sudah ada kesepakatan kelas yang kita buat ya. Tapi sepertinya saya harus lebih ini sih ya seperti saran yang Ibu tadi berikan, setiap saat sepertinya ya saya harus mengingatkan kembali kepada anak-anak saya, siswa saya di kelas itu, baik sebelum pembelajaran mungkin ya saya harus mengikrarkan terlebih dahulu kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Kemudian dalam proses pembelajaran juga sedianya ketika proses pembelajaran itu ada siswa yang
melanggar Iya. peraturan kelas harus segera kita ingatkan kembali ya. Dan ini juga sih Bu yang pernah saya lakukan pada saat ada siswa saya yang melanggar peraturan kelas, saya berusaha untuk menjalankan segitiga restitusi seperti itu. Dan alhamdulillah dari segitiga restitusi yang sudah saya jalankan itu, anak ini agak berkurang perilaku menyimpang yang di intensitasnya agak berkurang seperti itu, perilaku pelanggaran yang dilakukan. Dan semoga ini bisa menjadi contoh juga ya buat teman-temannya, itu harapan saya sih Bu ya. Iya, baik Bu Fajri, tadi saya sudah tangkap ini yang Bu Fajri sampaikan. Yang pertama tadi mengingatkan kembali siswanya itu yang akan dilakukan. Kemudian tadi ini luar biasa nih, ada istilah baru ini, menerapkan segitiga restitusi. Nah itu kan antara Bu Fajri dengan siswanya ya. Nah harapan saya mungkin bisa ini sedikit, saya juga pernah melakukannya kerjasama dengan orang tua atau wali murid, mungkin saya juga pernah melakukan itu. Tapi kalau Bu Fajri mungkin ada rencana ke sana, kira-kira gimana Bu Fajri? Iya, betul Ibu, sebenarnya saya ada sih rencana ke sana untuk kolaborasi bersama orang tua dan juga Bapak Kepala Sekolah. Mungkin rencana yang akan saya lakukan ke depan, yang pertama saya akan konsultasi dulu bersama Bapak Kepala Sekolah. Rencana saya ini bahwa dari beberapa siswa yang paling sering ini melanggar aturan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kami buat itu, ada beberapa anak ya di catatan saya. Kemungkinan itu yang akan saya panggil orang tuanya. Saya akan mengajak orang tuanya tersebut untuk berkolaborasi bagaimana supaya anak tersebut benar-benar untuk diingatkan baik di rumah maupun di sekolah, diarahkan oleh orang tuanya bagaimana supaya sikapnya dalam kesehariannya itu lebih baik lagi dari saat ini, seperti itu sih Bu. Karena kita tahu sendiri kan di lingkungan keluarga itu lebih banyak waktunya ya Bu Fajri. Sekali, kita di sekolah hanya beberapa ya. Kayaknya ya. Seperti yang Bu Fajri katakan tadi itu, dia sepertinya itu keberhasilannya dengan berkolaborasi dengan orang tua itu lebih signifikan nantinya. Semoga aja Bu Fajri ya. Dan itu kira-kira kapan mau dilakukan nih Bu Fajri? Dari 3 tadi yang saya tangkap tadi itu mengingatkan kembali, kemudian menerapkan segitiga restitusi kan sudah ini yang dilakukan sama Bu Fajri. Nah ini untuk orang tua, kira-kira ini rencananya Bu Fajri kapan mau dilakukan? Saya rencana sih minggu ini Bu. Ini kan hari Senin ya. Saya rencananya kalau tidak hari Rabu, lusa bisa Kamis sepertinya Bu. Karena saya rasa anak ini memang betul-betul butuh pendampingan, perhatian penuh dari orang tua juga selain saya sebagai gurunya, seperti itu. Oh iya. Nah dari hal ini yang kita bicarakan mengenai disiplin positif yang sudah Bu Fajri terapkan di dalam kelas, kira-kira dari idealnya 1 sampai 10 Bu Fajri itu sedang berada di angka berapa ini? Kalau untuk saat ini sih penerapan disiplin positif saya di kelas kayaknya berada pada angka 6 deh Bu. Angka 6 Iya. untuk sementara. Betul. Terus setelah nanti bertemu dengan orang tuanya, kemudian berbincang-bincang permasalahan anak-anak kita ini, kira-kira harapannya Bu Fajri ini berada di angka berapa ini dari 6 nih? Dari 6 kayaknya naik 2 peringkat aja deh Bu ya. 8. Iya, karena saya rasa ketika kita ingin menerapkan suatu karakter kan, penanaman karakter ya, terkait dengan penanaman karakter itu butuh proses waktu yang lama. Jadi tidak serta-merta langsung berhasil seperti itu. Harus ada kolaborasi juga. Iya, betul. Iya, jadi saya tidak berani sih terlalu menargetkan terlalu tinggi Bu. Melihat situasi, kondisi siswa saya yang beragam, heterogen, dan juga karena kebanyakan anak-anak ini berada atau berasal dari keluarga yang broken. Jadi untuk mencapai level atau angka yang tinggi sempurna, misal di angka 10 atau 9, besok dulu deh, saya targetnya naik 2 angka saja deh Bu, angka 8 aja deh. Iya, namanya perilaku ya Bu Fajri ya, pasti kita punya tahapan-tahapan gitu. Tidak mesti signifikan naiknya gitu, tahapan-tahapan dulu. Yang penting ada perubahannya sedikit tuh sudah luar biasa kalau menurut saya sekali, sih. Bu. Nah itu sih permasalahannya Bu Fajri, sudah Bu Fajri
bisa lakukan sendiri, solusinya ditemukan sendiri tadi dengan akan bertemu dengan orang tuanya anak-anak kita ini. Nah, dari pertemuan ini Bu Fajri kira-kira yang didapatkan apa tadi? Wah, banyak sekali Bu ya. Dari Di pertemuan samping kita. saya yang curhat tentang masalah Iya. saya, Ibu juga membuka cakrawala berpikir saya loh tadi. Iya. Luar biasa, ada ide dari Ibu juga tadi. Jadi pertama yang saya dapatkan itu bagaimana saya lebih berpikir, meningkatkan kreativitas berpikir saya tentunya untuk menemukan ide sendiri bagaimana mengatasi masalah saya di kelas, terutama untuk membangun budaya positif ini supaya lebih baik lagi ke depannya. Dan saya sudah membuat target tadi ya, dari untuk pertemuan bersama wali murid saya akan lakukan di minggu ini seperti Iya. itu Bu. Ya, Dan kan- semoga ini berhasil ya Bu ya. Iya, saya penasaran nih ketemu dengan Bu Ik setelah melakukan ini ya, setelah melakukan pertemuan dengan wali murid ini Bu Ik ya. Iya. Baiklah, sepertinya pertemuan kita ini, percakapan kita sudah berakhir nih, kayak sepertinya saya ada jam nih. Iya, Di- dan Bu, terima kasih banyak Bu ya Iya. atas segala perhatiannya tadi sudah dengerin curhatan Iya. saya. Selamat mencoba dan semoga berhasil Bu Iya Bu, Fajri. terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Bayi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rohani. Oke, jadi setelah tadi saya amati nih ya, Iya. observasi yang Bu Bayi lakukan bersama Kuci tadi, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan Bu Bayi ya. Iya. Tapi sebelumnya kira-kira bagaimana Bu Bayi menilai diri sendiri dalam performa Bayi tadi, apa kompetensi dari coaching yang sudah Ibu Bayi lakukan? Oh ya, tadi sih sebenarnya kalau saya menilai diri saya sendiri ada beberapa alur yang sudah dilewati ya, terutama alur percakapan tirtanya, Iya. mulai dari tujuan tadi sudah, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dari Koci juga Oke. sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah tanggung jawab, kapan dia akan melaksanakannya dan bagaimana caranya melaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Itu sudah ada sih tadi kalau menurut saya, penilaian saya. Oke. Kalau dari kompetensi kucing itu sendiri Bu Bayi, yang 3 kompetensi seperti apa Bu Bayi menilai diri Bu sendiri? Oh ya, tadi kan pada obrolan kita pada yang kemarin itu Bu Rohani ya, saya Iya. ingin meningkatkan ini, menggali potensi dari Koci. Iya. Iya. Sepertinya saya sudah merasakan diri saya berhasil untuk menggali potensi dari Koci, Iya. seperti yang sudah berjalan pada saat coaching tadi itu. Oke, jadi setelahnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Iya, Bayi? boleh. Baik, jadi menurut pengamatan saya nih Bu Bayi ya, proses coaching yang Bu Bayi lakukan itu sudah luar biasa. Jadi prinsip coaching yang 3 hal itu, yang kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang seperti ingin sekali Bu Bayi kembangkan, itu memang sudah tampak sekali begitu ya Bu Bayi ya, sudah luar biasa sekali. Kemudian apalagi kompetensi inti dari coaching yang Ibu Bayi sudah hadir penuh di kucinya, kemudian mendengarkan aktif dan juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya lihat sudah bagus sekali, dan alur percakapan yang Ibu lakukan sudah melewati alur tirta yang seperti Bu Bayi tadi jelaskan. Nah, begini Bu Bayi, jadi dari percakapan kucing tadi nih, misalkan idealnya saya kasih 10 nilai ya. Kalau dia ideal 10, kira-kira kalau menurut Bu Bayi ada di angka berapa? Kalau menurut saya sih masih bertahan, saya sepertinya di angka 7 tadi itu. Karena apa namanya, masih ada hal yang perlu saya asah, terutama di pertanyaan berbobot tadi. Sepertinya lebih dalam lagi menggali kepada koci berikutnya, mungkin seperti itu Bu Rohani. Iya. Makanya masih stay di angka 7 sepertinya. Iya, Itu masih penilaian saya di angka 7 Iya. ya Bu Bayi Iya, ya. iya. Mau ditingkatkan apa bagaimana Bu Bayi?
Baik? Terus meningkat, ditingkatkan terus ya? terus untuk belajar, terus untuk apa namanya mencoba dengan banyak-banyak bercakap-cakap dengan teman sejawat, tentunya itu yang akan saya lakukan. Iya. Dan namanya kita apa namanya punya target gitu Betul, kan, ya mungkin dari 7 besoknya 8 gitu ya. Iya. Itu sih naik 1 aja dulu. Oke, Bu Bayi. Iya. Ya, jadi yang bisa Bu Bayi lakukan seperti tadi ya, terus berlatih, kemudian mencoba belajar dan lain Iya. sebagainya. Seperti itu Bu Bayi. Jadi Iya. sepertinya cukup ya untuk pembicaraan kita hari ini. Iya. Baik, jadi luar biasa Bu Bayi proses kucing yang sudah Bu Bayi lakukan tadi. Terima kasih banyak Bu Ruhani. Iya, sama-sama Bu Bayi. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.